Kakak ini kayaknya mau membela Cina itu, buzzernya mungkin. Gua nggak ngerti sama pikiran kalian ya. Gua kasih fakta nih mengenai Yu Menglong, mengenai hoax tentang museum itu. Kalau gue ya, gue jadi fansnya, gue malah harusnya gue bersyukur dong. Oh, bahwa ternyata idola gue nggak diperlakukan seperti itu. Tapi yang gue tangkap dari komenan-komenan, kayak kalian tuh berharap bahwa itu tuh nyata gitu loh. Kalian berharap bahwa YML itu diperlakukan seperti itu yang kalian mau. Gue kayak yang nggak masuk akal gue aja gitu guys. Udah dikasih fakta nih, udah jelas-jelas nih. Ya, si kreator AI sendiri aja udah ngomong itu memang punyanya dia. Gitu loh, yang dia bikin pakai Sora, pakai prom doang. Mengenai badannya mirip atau gimana, itu cocok logi nggak sih? Emang menurut kalian yang badannya itu bentukannya kayak Yu Menglong itu cuman Yu Menglong doang? Gue gak habis pikir deh guys, apa logika gue yang salah ya? Adalah pesan terakhir Yu Menglong kepada ibunya. Hal ini disampaikan langsung oleh pemberita di Cina melalui akun media sosialnya. Mama, sekarang aku dikurung di sebuah apartemen. Di luar jendela, hanya ada langit malam yang pekat. Udara terasa menyesakkan penuh tekanan yang sulit kujelaskan. Aku merasa keselamatanku terancam. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, semakin menekan. Aku terburu-buru menulis ini untukmu, Mama, karena setiap saat mereka bisa masuk dan mencelakakanku. Ini bukan lelucon, bukan juga halusinasi. Setiap kata yang kuketik penuh rasa putus asa yang membeku. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Kenapa seorang anak muda yang hanya ingin bermain peran dengan baik harus menghadapi keputusan seperti ini? Mama, aku takut, tetapi yang lebih kutakutkan adalah tidak sempat menyampaikan semua ini padamu. Jika ini adalah kesempatan terakhir, maafkan anakmu yang tak berbakti ini, yang tak bisa menemanimu hingga tua. Dulu aku pernah bilang padamu bahwa menjadi artis dan berhasil itu sebuah keberuntungan sekaligus ketidakberuntungan. Waktu itu aku masih naif. Kukira dunia hiburan hanya panggung gemerlap untuk menggapai mimpi dan membuat Mama bangga. Hingga jika Mama saat aku pertama kali mendapat peran, Mama begitu bahagia sampai membuatkan aku pangsit untuk merayakannya. Aku tak pernah menyangka sisi gelap dunia ini sedalam itu. Kukira hanya aktris yang harus menghadapi bahaya dan kompromi kotor. Aku pikir sebagai pria, aku bisa menjaga diri. Tapi setelah benar-benar masuk, aku baru sadar siapapun yang punya wajah atau penampilan menarik, laki-laki atau perempuan, tak ada yang benar-benar aman. Aturan tak tertulis itu seperti jaring tak terlihat yang membelit semua orang. Jika kau mau mengalah dan mengikuti mereka, kau akan mendapatkan kemewahan dan sorotan. Tapi kalau kau bersih dan teguh menjaga prinsip, kau akan dibuang, dibungkam, kariermu hancur. Yang lebih parah lagi, nyawamu pun bisa terancam oleh orang-orang berkuasa. Mama, dulu aku kira aku pengecualian bahwa bakatku cukup untuk bertahan, tapi kenyataan seperti pisau yang mengiris hati. Malam-malam aku menangis sendirian, menatap bayangan diriku di cermin. Wajah yang dulu segar kini pucat dan letih. Mengapa dunia ini kejam sekali? Mengapa mimpi yang sederhana harus dibayar semahal ini? Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke masa kita hidup sederhana di kampung halaman. Aku sudah melawan. Aku pernah dibekukan, tak mendapat pekerjaan, hanya kesepian dan ketakutan. Aku pernah menolak undangan-undangan kotor, berusaha membuktikan diri lewat karya. Tapi, orang-orang berkuasa itu begitu besar dan kuat. Mereka memperlakukan aku seperti pion, memperalatku, menjadikanku mainan mereka. Aku dipaksa menjadi bagian dari skema yang kotor, uang yang jumlahnya tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi setiap kali melihat angka-angka transfer itu, aku merasa mual. Itu bukan uangku, itu kotor. Aku pernah mencoba melarikan diri mencari pertolongan, tapi selalu seperti menabrak tembok besi. Mama, anakmu ini mungkin tubuhnya sudah ternoda, tapi jiwanya masih bersih. Aku menolak mereka, menolak jadi boneka, tapi itu tak ada artinya di mata mereka. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa VT terkait info dari kasusnya Yu Menglong. Dan ini ada lagi info terbaru lagi terkait kasusnya Yu Menglong ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe ke Kevin. Nah, ini kita lihat lagi infonya seperti apa guys ya. Ini ada foto gigi Guang Chun Chen. Maaf kalau aku salah baca ya. Netizen China dihebohkan lama foto gigi belakang Guang Chun Chen ya, seperti telah dicabut. Netizen memperhatikan bahwa Guang Chun Chen tampaknya hanya memiliki beberapa gigi atas katanya gitu guys. Wah seru. Yang tersisa ya, sepertinya yang terjadi pada korban sebelumnya Qiao Renliang dan Yu Menglong ya. Para fans mulai khawatir dengan Guang Chen Chen akan menjadi target berikutnya. Diketahui tanggal kelahiran Guan Zhenchen itu sama dengan Hari Nasional China. Tanggal lahir Guan Zhenchen 1 Oktober 97 ya. Hari Nasional Cina 1 Oktober juga sama ya. Untuk memperingati berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Nah, ini ada info apa lagi? Salah satu penata rias yang pernah
Penata res ini bilang bekasnya sering ditutupi pakai make up katanya guys. Kerja bersama Yu Menglong sempat menulis bahwa sang artis seringkali tampak kelelahan dan memiliki tanda-tanda tekanan emosional yang harus ditutupi dengan riasan. Unggahan itu kini sudah dihapus, namun sebagian tangkapan layarnya masih tersimpan dan menjadi bahan pembahasan di kalangan warganet. Dalam tulisannya, ia menyebut betapa beratnya beban yang sering ditanggung seseorang di balik gemerlap dunia hiburan. Selain itu, sejumlah netizen juga mempertanyakan kondisi keluarga Yu Menglong, mulai dari ibunya, sepupunya hingga kerabat dekat lainnya. Tidak ada kabar terbaru tentang mereka dan banyak orang berharap seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Semakin banyak orang yang mengikuti kasus ini, semakin terasa bahwa banyak hal belum terungkap sepenuhnya. Beberapa pihak meyakini bahwa ada informasi penting yang masih disembunyikan, sementara yang lain berharap agar semua bisa diselesaikan secara terbuka dan adil. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang satu nama, melainkan tentang bagaimana kebenaran bisa tetap bertahan di tengah kabut rumor dan keheningan panjang. Semua pihak hanya bisa berharap agar mereka yang mencari kebenaran tetap dalam keadaan aman dan agar jawaban dari semua pertanyaan ini suatu hari nanti benar-benar muncul ke permukaan. Nah, ini ada Kwon Chen Chen dikabarkan menghilang tanpa jejak lebih dari 20 hari, tak ada kabar. Tapi akun Weibo-nya masih aktif, seolah ada tangan misterius yang mengendalikannya. Siapa sebenarnya berada di balik semua ini? Apakah dia sedang sembunyikan atau disembunyikan oleh seseorang ya? Waduh. Nah, ini ada berita terbaru tentang Yu Menglong. Fakta mulai terungkap ya. Seorang karyawan Museum Seni Chiao Chiao mengungkapkan bahwa tubuh Yu Menglong belum diambil, tapi dibekukan di penyimpanan dingin nomor 14 lantai B4 museum ya, Seni Chiao Chiao ya. Dia bukan tapi patung hidup. Bulgari dan Ceceo telah ditutup bersama 2 hari hanya untuk freezer ya. Nah, ini kita lihat lagi guys. Ini juga ada info lagi, detik-detik Yu Menglong ditangkap di Taiwan, mengungkap kebenaran Yu Menglong ditangkap. Sinister ya, pengakuan larut malam yang tidak disangka siapapun. Du Qiang dan Choi Chao Ting adalah orang yang sama, menggunakan nama samaran guys. Waduh, ini beritanya simpang siur ya. Aku jadi bingung gitu loh. Kok ada di Taiwan ditangkap, gimana sih maksudnya? Soalnya kan harusnya sudah meninggal ya. Katanya kan meninggal, tapi kok ditangkap, ini gimana beritanya guys? Ini setiap ditanya apakah belum makan, dia selalu benar. Jejak gelap di balik kematian Yu Menglong. Sebelum saya mulai, yang belum follow, di-follow dulu ya akun saya di TikTok @mobilmewah1, YouTube @serbeserbi, dan Facebook @fastforwardproperty. Baik, kita mulai. Kematian Yu Menglong yang misterius menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar. Bahkan rumor berlapis mulai beredar di platform daring yang berhasil lolos dari sensor ketat pemerintah. Ada sebuah sumber mengatakan, Nah, ini barusan ini kayaknya bukan foto pemakamannya ya, asa aneh guys ya. Ini kayak foto orang lain, pemakaman orang lain. sensor ketat pemerintah. Ada sebuah sumber mengatakan, beberapa hari sebelum peristiwa tragis itu, Yu Menglong dikabarkan Emang bergerak bos ya, emang ganteng ya si Menglong ya. Waduh, untung aku masih ganteng ini ya. menghadiri sebuah acara tertutup di wilayah pinggiran Beijing. Acara tersebut disebut-sebut digelar oleh kelompok spiritual yang dikenal di kalangan terbatas dengan nama Lingguang Hui atau Perkumpulan Cahaya Rohani. Kelompok ini, menurut beberapa mantan anggotanya yang diwawancarai oleh jurnalis independen luar negeri, disebut menjalankan ritual pemberian energi bagi mereka yang mencari kekuatan, ketenaran, dan perlindungan spiritual. Salah satu narasumber anonim yang pernah bekerja di industri hiburan Bentar, ini apakah benar di filmnya guys ya yang dimainkan oleh Yu Menglong guys? mengatakan, banyak selebritas muda ikut ke sana karena mereka dijanjikan keberuntungan dan karier panjang. Oh, pantas. Tapi setelah itu, beberapa dari mereka menghilang atau tiba-tiba jatuh sakit. Dalam beberapa video lama di balik panggung, ekspresi Yu Menglong tampak berubah, mata sayu, gelisah, dan sering melamun. Waduh.
Ia juga sempat menghapus sejumlah foto yang berhubungan dengan simbol-simbol tertentu, seperti lingkaran emas dan motif bunga lotus hitam, yang belakangan diasosiasikan dengan kelompok tersebut. Waduh, kelompok apa kira-kira ya? Sejumlah akun di Weibo menulis bahwa Yu Menglong menolak perjanjian spiritual yang ditawarkan kepadanya, dan sejak saat itu hidupnya dikabarkan tidak tenang. Rumor yang lebih ekstrem menyebut bahwa ia menjadi tumbal dalam ritual yang digelar oleh para pengikut fanatik sekte itu, sebuah praktik yang dipercaya dapat memperpanjang kekuasaan seseorang di posisi atas. Namun, setiap kali rumor ini mulai ramai, tagar tentang kematian Yu Menglong tiba-tiba hilang dari tren Weibo. Sampai sekarang, tidak ada klarifikasi resmi dari otoritas Tiongkok, dan penyelidikan internasional pun sulit dilakukan karena ketatnya akses informasi di dalam negeri. Waduh, emang sulit ya sampai saat ini belum terungkap guys ya. Penyebabnya gimana, terus kejadiannya seperti apa, terus kalau emang ya, beliau meninggal pun belum ada proses pemakamannya gitu ya. Dan beritanya banyak banget simpang siur ya. Entah itu berita hoax atau benar gitu guys. Kita sebagai penggemar bingung gitu ya, mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya beritanya gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Punya info lagi? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.